rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Siti Roda SPD, DPP Angkatan 11, Kota Banda Aceh. Memperkenalkan fasilitator saya Ibu Intan Nadia SPD IGR, pengajar praktik saya Ibu Sarifah Sanatul Munawarah SPD MPD, dan saya sendiri DPP Angkatan 11 Kota Banda Aceh Siti Roda SPD. Blok rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Tuliskanlah rangkuman koneksi antar materi yang telah Anda buat pada media yang Anda pilih. 1. Apabila menulis sebuah blog dan mengundang rekan-rekan seprofesi Anda untuk memberikan tanggapan atas tulisan Anda, cantumkan alamat yang memuat tulisan tersebut pada blog ini. 2. Bentuk sebuah presentasi video yang dimuat di media sosial menggunakan media animasi sederhana, misalnya Powtoon atau Screencast atau media sosial lainnya. Upload video tersebut pada akun YouTube Anda. Cantumkan alamat video animasi dari akun YouTube Anda pada blog ini. 3. Bila Anda tidak ingin menggunakan media sosial, Anda pun dapat membuat sebuah jurnal akan perjalanan pembelajaran Anda dengan menuliskan pada blog ini. Bagaimana filosofi KHD dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi KHD dengan Pratap Triloka memiliki kaitan erat dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. KHD menekankan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik, serta mengedepankan nilai-nilai kebudayaan. Dalam konteks Pratap Triloka yang mengajarkan tentang kesadaran diri dan tanggung jawab sosial, seorang pemimpin perlu memahami kondisi lingkungan dan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Saya percaya bahwa pengambilan keputusan yang baik harus melibatkan pertimbangan yang bijaksana, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta memberikan dampak positif bagi komunitas. Dengan memahami kedua filosofi ini, seorang pemimpin dapat membuat keputusan yang tidak hanya rasional, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan yang membangun karakter. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri saya sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang saya ambil dalam pengambilan keputusan, terutama sebagai seorang guru penggerak yang memahami filosofi KHD. Misalnya, ketika saya menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, X-based thinking, saya selalu mempertimbangkan dampak keputusan saya terhadap peserta didik. Nilai keadilan dan empati yang saya anut membuat saya ingin memastikan bahwa keputusan yang saya ambil bermanfaat bagi mereka. Begitu juga saat saya menerapkan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Nilai integritas dan komitmen terhadap aturan mendorong saya untuk selalu mematuhi peraturan yang ada demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan teratur. Sedangkan pada prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, nilai kasih sayang yang saya pegang membuat saya lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan peserta didik, sehingga saya dapat mengambil keputusan yang mendukung perkembangan mereka secara emosional. Dengan kata lain, nilai-nilai yang ada dalam diri saya membimbing cara saya berpikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran saya. Dalam kegiatan coaching, saya bisa mendiskusikan keputusan yang sudah saya ambil dan menganalisis apakah keputusan tersebut sudah efektif. Melalui diskusi ini, saya dapat memahami apakah keputusan saya sesuai dengan nilai-nilai yang saya anut dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, sesi coaching memberi saya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang masih membingungkan tentang keputusan yang saya buat. Dengan bantuan fasilitator, saya bisa mencari jawaban atas keraguan tersebut dan mendapatkan perspektif baru yang membantu saya merasa lebih yakin dalam langkah selanjutnya. Jadi, kegiatan coaching sangat penting dalam memperkuat proses pengambilan keputusan saya dan membantu saya menjadi lebih efektif dalam menghadapi situasi pembelajaran.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi dilema etika. Ketika saya mampu mengenali dan mengelola emosi diri, saya bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit. Hal ini memungkinkan saya untuk menganalisis masalah yang lebih baik dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Misalnya, jika saya merasa empati terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan, saya akan lebih cenderung untuk memberi solusi yang adil dan mendukung, daripada hanya terpaku pada aturan yang kaku. Selain itu, kesadaran akan perasaan dan kebutuhan orang lain membantu saya membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua orang yang terlibat. Dengan demikian, kemampuan sosial emosional saya menjadi landasan penting dalam menghadapi dilema etika dan membuat keputusan yang bijaksana. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Ketika saya menghadapi suatu kasus yang melibatkan dilema etika, nilai-nilai yang saya pegang akan menjadi panduan dalam menganalisis situasi tersebut. Misalnya, jika saya mengutamakan nilai keadilan, saya akan berusaha memastikan bahwa semua peserta didik diberlakukan dengan adil, meskipun situasi yang dihadapi mungkin sulit. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti empati dan integritas, saya bisa melihat berbagai perspektif yang ada dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, diskusi dalam studi kasus juga membantu saya untuk merefleksikan keputusan yang saya ambil dan bagaimana keputusan itu selaras dengan nilai-nilai yang saya anut. Jadi, nilai-nilai ini tidak hanya membentuk cara saya berpikir, tetapi juga memengaruhi tindakan dan keputusan yang saya buat dalam konteks pendidikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan peserta didik, saya dapat menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran. Misalnya, jika saya memilih untuk menerapkan aturan yang adil dan konsisten, peserta didik akan merasa lebih aman dan dihargai, sehingga mereka dapat fokus pada belajar. Selain itu, keputusan yang melibatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran juga bisa membuat mereka merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kelas. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, saya juga membantu peserta didik untuk berkembang secara sosial dan emosional, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar mereka. Jadi, pengambilan keputusan yang baik bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang membangun suasana yang mendukung bagi semua orang. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika cukup banyak. Salah satunya adalah perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua. Kadang-kadang, apa yang saya anggap sebagai keputusan yang adil dan tepat belum tentu diterima oleh semua pihak. Selain itu, perubahan paradigma di lingkungan pendidikan yang semakin menekankan pada pendekatan berbasis inklusi dan partisipasi juga menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Saya harus lebih sensitif terhadap berbagai sudut pandang dan keputusan peserta didik yang berbeda-beda, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan semua. Hal ini mengharuskan saya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan peserta didik kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran tepat untuk potensi peserta didik kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang saya ambil memiliki pengaruh besar terhadap pengajaran yang memerdekakan peserta didik. Ketika saya fokus pada kebutuhan dan potensi masing-masing peserta didik, saya memberikan mereka kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka.
Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda. Jadi saya memilih metode pengajaran yang sesuai, seperti pembelajaran berbasis proyek atau kolaboratif. Untuk memutuskan pembelajaran yang tepat, saya sering melakukan observasi dan mendengarkan masukan dari peserta didik. Saya juga berusaha menciptakan suasana di mana mereka merasa nyaman untuk berbagi pendapat dan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, saya bisa memahami lebih baik potensi mereka dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Dengan cara ini, pengambilan keputusan tepat tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membantu peserta didik merasa lebih diberdayakan dalam proses belajar mereka. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan peserta didiknya? Keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun pendek bagi peserta didik. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak peserta didik berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar dan salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi peserta didik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya tarik dari pembelajaran modul ini adalah bahwa pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sangat penting bagi seorang pemimpin. Dalam modul ini, saya belajar bahwa keputusan yang baik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan logis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan integritas. Keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya terlihat jelas, di mana saya sudah mempelajari pentingnya aspek sosial, emosional, dan peran-peran nilai dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan memahami bagaimana nilai-nilai ini memengaruhi pengambilan keputusan, saya merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan di lingkungan pendidikan dan untuk membimbing peserta didik dengan cara yang lebih baik. Saya percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, saya dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif dan berpengaruh dalam mendukung perkembangan peserta didik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan wujudan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari modul ini, seperti dilema etika dan wujudan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Semakin mendalam, saya kini bisa memahami bagaimana dilema etika muncul dalam situasi nyata dan bagaimana wujudan moral dapat memengaruhi keputusan yang saya ambil. Selain itu, mengenali 4 paradigma dan pengambilan keputusan membantu saya melihat berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan. Sementara 3 prinsip pengambilan keputusan memberikan pedoman yang jelas tentang cara berpikir yang harus diterapkan. Proses 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan juga memberikan struktur yang berguna untuk menganalisis situasi sebelum mengambil tindakan. Salah satu hal yang di luar dugaan bagi saya adalah seberapa banyak nilai-nilai pribadi dan konteks sosial dapat memengaruhi pengambilan keputusan, yang membuat saya semakin menyadari pentingnya refleksi diri dan proses ini. Ini membuat saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan di lingkungan pendidikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, terutama saat menghadapi masalah yang melibatkan kepentingan peserta didik dan kebijakan sekolah. Dalam situasi tersebut, saya biasanya mengandalkan intuisi dan pengalaman pribadi untuk membuat keputusan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa proses pengambilan keputusan seharusnya lebih sistematis dan melibatkan pertimbangan nilai-nilai etika yang lebih mendalam. Saya belajar bahwa ada berbagai paradigma dan prinsip yang bisa digunakan untuk menganalisis situasi moral dengan lebih baik.
serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat. Dengan pemahaman baru ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi dilema etika di masa depan dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Mempelajari konsep ini memberikan dampak yang signifikan bagi saya, terutama dalam cara mengambil keputusan. Sebelum mengikuti pembelajaran modul ini, saya cenderung mengambil keputusan berdasarkan insting dan pengalaman pribadi tanpa mempertimbangkan secara mendalam nilai-nilai etika dan perspektif orang lain. Namun, setelah mempelajari materi tentang dilema etika, paradigma pengambilan keputusan, dan prinsip-prinsip yang ada, saya sekarang lebih berhati-hati dan sistematis dalam proses pengambilan keputusan. Saya belajar untuk menganalisis situasi yang lebih baik, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan melibatkan peserta didik dalam prosesnya. Saya juga menjadi lebih peka terhadap nilai-nilai yang memandu keputusan saya, sehingga saya bisa membuat pilihan yang lebih adil dan berdampak positif. Perubahan ini membuat saya merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam peran saya sebagai pemimpin, serta lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini sangat penting bagi saya sebagai individu dan pemimpin. Sebagai individu, saya lebih memahami nilai-nilai etika yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan, sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai pemimpin, pemahaman ini membantu saya mengambil keputusan yang lebih bijak dan adil, yang berdampak positif bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Dengan ilmu ini, saya merasa lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan dilema etika, serta mampu menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membaca rangkuman saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami koneksi antar materi modul 3.1. Saya sangat menantikan masukan dan tanggapan dari kita semua.